Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Ulun, utuh baru, channelnya Petani Walet Sederhana. Nah, kayak apa kabar buhan pian sebertaan? Ulun doakan mudahan kita sebertaan disehatkan badan, dilancarkan semua urusan, dan kita semua selalu bersyukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Ulun ingin berbagi waktu yang tepat panen sarang walet ya, yang ulun ambil dari beberapa sumber yang sudah merangkum. Nah, langsung saja, ini waktu yang tepat panen sarang burung walet. Nah, hasil panen dari peternakan walet ini berupa sarang yang terbuat dari air liur walet. Konon sarang walet diyakini dapat digunakan sebagai penambah tenaga dan melancarkan peredaran darah. Oleh sebab itu, harga jualnya sangat tinggi dan masih banyak manfaat-manfaat yang lain. Sarang walet dapat dipanen apabila kondisinya sudah memungkinkan. Untuk pemetikan sarang walet sendiri, perlu cara dan ketentuan khusus agar diperoleh hasil panen memenuhi mutu yang baik. Selain itu, proses pemanenan juga perlu dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu kenyamanan walet yang menyebabkan walet akan pindah tempat. Nah, adapun waktu panen sebaiknya dilakukan pada siang hari. Nah, sekitaran pukul 9 pagi sampai jam 3 sore, yaitu saat walet pergi mencari makan. Nah, jika dilakukan saat walet berada di gedung, ditakutkan walet menjadi trauma dan stres atau kabur. Pola panen yang baik harus memperhatikan waktu yang tepat agar walet ini tidak mengalami stres. Ada 4 cara memanen walet, yaitu panen tetasan, panen rampasan, panen buang telur, dan panen pilihan. Nah, panen tetasan dilakukan setelah sarang terbentuk sempurna dan telur telah menetas. Sarang dipetik setelah anak walet sudah bisa terbang. Kelemahan pola ini, mutu sarang rendah karena sudah mulai rusak dan dicemari oleh kotoran dan bulu walet. Sedangkan keuntungannya adalah burung walet dapat berkembang biak dengan tenang dan aman sehingga populasi burung dapat meningkat. Adapun panen rampasan, cara ini dilaksanakan setelah sarang siap dipakai untuk bertelur, seperti pasangan walet itu belum sempat bertelur. Cara ini mempunyai keuntungan, yaitu jarak waktu panen cepat, kualitas sarang burung bagus, dan total produksi sarang burung per tahun lebih banyak. Kelemahan cara ini tidak baik dalam pelestarian burung walet karena tidak ada peremajaan. Nah, kondisinya lemah karena dipicu untuk terus-menerus membuat sarang sehingga tidak ada waktu istirahat. Kualitas sarangnya pun merosot menjadi kecil dan tipis karena produksi air liur tidak mampu mengimbangi pemacuan waktu untuk membuat sarang dan bertelur. Nah, yang berikutnya, panen buang telur. Cara ini dilakukan setelah burung membuat sarang dan bertelur 2 butir. Telur diambil dan dibuang, kemudian sarangnya diambil. Pola ini mempunyai keuntungan, yaitu dalam setahun dapat dilakukan panen hingga 4 kali. Dan mutu sarang yang dihasilkan pun baik karena sempurnanya dan tebal. Adapun kelemahannya yakni tidak ada kesempatan bagi walet untuk menetaskan telurnya. Dan populasi walet menjadi lambat karena penambahan walet hanya bergantung pada walet baru hasil pancingan. Yang berikutnya adalah panen pilihan. Adalah cara panen yang paling disarankan. Cara panen ini memilih memanen sarang yang tidak ada telur walet dan menyisakan sedikit sarang untuk membuat walet lebih betah dan akan kembali lagi ke sarang, dan tidak membiarkan walet untuk bertelur
berulang-ulang dalam satu sarang yang sama. Adapun jangka waktu panen juga mempengaruhi hasil panen. Waktu panen bisa dilakukan pemanenan setahun sekali, 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 2 bulan sekali, tergantung banyaknya sarang yang telah dihasilkan. Tetapi jangka waktu panen yang ideal adalah 6 bulan sekali, karena burung walet mempunyai waktu untuk lebih mendekati waktu berkembang biak yang alami, sehingga terjadi regenerasi walet yang akan menambah populasi walet lebih cepat. Harus diwaspadai dalam panen 6 bulan sekali adalah dapat memancing datangnya pencuri walet. Untuk panen 2 bulan sekali juga dapat dilakukan asalkan walet tetap diberikan kesempatan untuk berkembang baik. Saat panen usahakan tidak dilakukan pada malam hari karena dapat mengganggu walet. Saat mengambil walet, usahakan ada sebagian sarang yang ditinggalkan agar walet betah dan akan kembali nantinya. Lakukan kontrol dan pengawasan terhadap hama di dalam gedung walet. Sebelum dipetik, lakukan penyemprotan dengan air pada sarang yang akan dipetik agar sarang tidak pecah dan rusak. Dan disayat dengan menggunakan pisau dengan hati-hati. Apabila salah memanen, maka akan berakibat fatal bagi gedung walet dan bagi burung walet itu sendiri. Ada kemungkinan burung walet akan merasa terganggu dan pindah tempat. Untuk mencegah kerugian ini, para pemilik gedung walet perlu mengetahui teknik dan waktu pemanenan. Berikut adalah waktu kesempatan dalam memanen sarang burung walet. 1. Panen 4 kali setahun. Cara panen ini biasanya dilakukan pada gedung walet yang berpenghuni koloni walet yang padat dan sudah lama menghuni gedung tersebut. Panen pertama dilaksanakan setelah sarang siap dipakai untuk bertelur, tetapi pasangan itu belum bertelur. Selanjutnya burung dipaksa untuk membuat sarang kembali dengan segera. Panen seperti ini disebut panen rampasan. Panen kedua dilaksanakan setelah burung membuat sarang dan bertelur 2 butir. Telur diambil dan dibuang, kemudian sarangnya diambil. Selanjutnya burung akan membuat sarang lagi dan bertelur. Panen kedua ini jangan sekali-kali dilakukan pada waktu telur baru 1 butir. Cara panen seperti ini disebut cara buang telur. Panen ketiga dan keempat dilakukan seperti panen kedua. Keuntungannya cara panen keempat kali setahun, yaitu waktu panen cepat, kualitas sarang burung bagus, dan total produksi sarang burung per tahun lebih banyak. Kelemahan cara ini yaitu tidak baik bagi pelestarian burung walet karena tidak ada peremajaan. Bila dilakukan terus-menerus, burung walet kian menyusut jumlahnya dan lama-lama burung akan merasa terganggu karena burung mempunyai naluri untuk mempertahankan jenisnya. Akibatnya burung tersebut akan pindah mencari tempat baru yang lebih aman. Di samping itu, sarang menjadi kecil dan tipis karena produksi air liur sebagai bahan sarang tidak mampu mengimbangi pemacuan waktu untuk membuat sarang dan bertelur. Berikutnya, panen 3 kali setahun. Cara panen ini dilakukan untuk gedung-gedung walet yang sudah berjalan cukup lama, tetapi masih diperlukan penambahan populasi dalam setahun. Pengambilan sarang dilakukan 3 kali, yaitu panen pertama, kedua, dan ketiga. Panen pertama dilakukan dengan cara penetasan, yaitu setelah telur-telur walet menetas dan dapat terbang mencari makan sendiri. Biasanya pada panen pertama ini kualitas sarang burung kurang bagus karena warna sarangnya berubah menjadi kekuning-kuningan, terutama sarang yang melekat pada dinding. Nah, bisa diharapkan populasi penghuni gedung walet semakin bertambah dengan menetasnya telur-telur walet. Panen kedua dilakukan dengan cara rampasan. Sarang dipetik ketika masih kosong belum terisi telur. Pemetikan dilakukan menjelang musim berbiak. Cara seperti ini dilakukan dengan maksud untuk merangsang burung tersebut agar mau membangun sarangnya dalam waktu yang lebih cepat
Dengan adanya rangsangan ini, burung walet akan melipat gandakan produksi air liurnya dan dalam waktu 40 hari sarang sudah selesai. Bila dilihat dari kualitasnya, hasil panen kedua agak baik bila dibandingkan dengan panen pertama. Sarang burung menjadi lebih putih sebab belum tercampur oleh kotoran anak burung, tetapi bobotnya ringan dan volumenya kecil. Panen ketiga dilakukan dengan cara buang telur. Sarang burung dipungut sesuai sesudah berisi dua butir telur, tetapi belum menetas. Telur dibuang atau dijual, kualitas dan bobot sarangnya lebih baik daripada panen pertama dan kedua, namun bentuk sarangnya tidak sempurna. Nah, itu adalah cara-cara panen. Nah, baik teman-teman, semoga apa yang saya share kali ini bisa bermanfaat dan kita bisa memilih waktu yang tepat untuk metode panen pada gedung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.